ada persaingan ketat antar capres ya, bisa kita melihat ya. Itu Prabowo Subianto nomor 1 dengan angka 24,2%, Anies Baswedan nomor 2 dengan angka 23,8%, Ganjar Pranowo nomor 3 dengan angka 23,7%, AHY 3,4%, RK 2,5%, Muhaimin Iskandar 2,1%, Puan 1,8%, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat ini ada persaingan yang ketat begitu ya, di antara terutama 3 nama, yaitu Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar. Kami juga melakukan uji publik terhadap beberapa skenario pasangan, dan itu terdiri dari 4 poros. Poros yang pertama itu adalah poros Prabowo Muhaimin, yang kedua adalah poros Pak Ganjar berpasangan dengan beberapa tokoh, yang ketiga itu ada poros Anies Baswedan, yang keempat ada poros Mbak Puan. Dari beberapa skenario yang kami jalankan, secara konsisten kita menemukan bahwa pasangan Gerindra PKB, Pak Prabowo Muhaimin ini secara konsisten menempati posisi pertama. Kemudian posisi kedua dan ketiga itu bergantian. Posisi kedua itu terutama ditempati apabila Pak Anies Baswedan itu berpasangan dengan AHY, begitu ya. Kemudian posisi ketiga itu Pak Ganjar berpasangan dengan beberapa orang. Tapi Ganjar itu masuk ke posisi kedua apabila dia berpasangan dengan Pak Erlangga Hartarto. Kemudian nomor 4 itu ada Puan dengan beberapa pasangan. Hasil survei RTS kali ini menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pilpres, 30,7% responden mengaku memilih Prabowo Subianto, dan 20,5% memilih Ganjar Pranowo, dan 17,6% memilih Anies Baswedan. Survei indikator politik yang dilakukan dengan menggunakan telepon, artinya populasinya hanya mereka yang punya telepon, itu yang nomor 1 sudah Ganjar Pranowo. Tapi kalau survei dilakukan dengan populasi seluruh warga, baik yang punya telepon atau tidak, sampai Desember kami masih menemukan Prabowo Subianto di peringkat 4. Kenapa disurvei dengan populasi umum, baik yang punya telepon atau tidak, itu Pak Prabowo masih di peringkat pertama. Kan yang punya hak suara dalam pemilu kan bukan hanya yang punya telepon. Nah, salah satu penjelasannya adalah karena tingkat kekenalan antara capres satu dengan yang lain differ significantly. Jadi orang yang kenal Pak Prabowo itu hampir 100%, sementara yang kenal Ganjar Pranowo hanya 65%, yang kenal Anies Baswedan hanya 85%. Reza Felix Citra, peneliti Litbang Kompas, membeberkan fakta yang mencengangkan publik. Fakta itu terkait loyalis Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebutkan bahwa pendukung tokoh Capres 2024 saat ini masih didominasi oleh tokoh yang mempunyai popularitas tinggi. Figur dengan popularitas tertinggi itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo memimpin dengan pemilih potensial loyalis 23,5%, kata Renza, dilansir poskupang.com. Dari harian Kompas Jumat 3 Maret 2023, Menteri Pertahanan RI itu memiliki pemilih potensial loyalis yang paling tinggi dibandingkan dengan figur yang lain. Hal itu, lanjut Reza Felix Citra, tampak dari survei yang dilakukan Litbang Kompas terhadap 1.202 responden pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Prabowo Subianto itu memimpin dengan pemilih potensial loyalis sebesar 23,5%, kata Reza Felix Citra. Merasa dihormati, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, merasa sangat dihormati ketika dilakukan deklarasi dukungan sebagai bakal calon presiden oleh DPP Relawan Jokowi Mania pada Kamis 16 Februari 2024. Meski punya potensi pemilih loyalis tertinggi, tetapi elektabilitas Prabowo Subianto masih relatif rendah, yakni 18,1%. Kondisi ini, kata Renza, memperlihatkan kecenderungan bahwa Menteri Pertahanan RI itu belum berhasil mengonversi dukungan pemilih potensialnya menjadi elektabilitas.
Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi kandidat calon presiden dari Koalisi Perubahan. Pemilih potensial Anies diperkirakan mencapai 16,1%, tetapi elektabilitasnya berada di kisaran 13,1%, kata Reza. Sementara fakta yang berbeda terjadi pada Ganjar Pranowo. Saat ini elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu berada di angka 25,3%. Sedangkan potensi loyalisnya 18,6%. Yang terjadi pada figur ini adalah ruang gerak kader PDIP ini masih terbatas. Selain itu belum ada kepastian apakah akan diusung menjadi calon presiden. Sementara figur lain yang juga mengalami hal ini adalah Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Pendukung potensial loyalis Ridwan Kamil, kata Reza Felix Citra, berada di posisi tertinggi, yakni 20,1%, lebih tinggi dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Demikian juga Sandiaga Uno, padahal pendukung potensial loyalisnya lebih rendah dibandingkan Prabowo, Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil. Yang menarik dari Sandiaga Uno adalah pendukung potensial tambahnya berada pada posisi nomor 2 terbesar setelah Prabowo, yaitu 47,5%. Ini menandakan Ridwan dan Sandiaga Uno memiliki potensi yang cukup untuk menjadi calon alternatif pemimpin bangsa masa depan, kata Reza. Khusus untuk Sandi, walaupun elektabilitasnya cenderung menurun, keterkenalan dan kesukaan publik terhadapnya bisa menjadi model yang baik di masa datang, ucapnya. Adapun seluruh responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode wawancara tatap muka ini berada di tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.